Jangan ada kalimat tapi monggo kalau ibu mau coba. Ketika survei tempatnya buruk, tempatnya jelek, tidak disarankan, sampaikan apa adanya. Bahwa Bapak, Ibu mohon maaf, tempatnya kalau menurut penilaian saya tidak disarankan. Sudah cukup di angka itu. Ya, jangan ada kalimat tapi monggo kalau Ibu mau coba. Tidak usah ada kalimat itu. Karena kalimat itu secara psikologis nanti akan mempengaruhi owner untuk tetap buka. Ketika lokasinya jelek, sampaikan apa adanya. Sampaikan, Bu, ini kondisinya seperti ini. Pak, ini kondisinya seperti ini. Lokasinya kurang memungkinkan untuk dibuka minimarket. Cukup di titik itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ketika kalian melakukan pendampingan, kalian harus memberikan pelatihannya itu secara kafah gitu. Jadi secara keseluruhan. Semua harus diajarkan. Ya, semua harus diajarkan, semua harus diserah terimakan. Ya. Terlepas dari nomor supplier, terlepas dari semua ketentuan-ketentuannya, ajarkan ke owner. Ya, info-info yang kamu sampaikan harus apa adanya. Ya, jangan melebih-lebihkan. Ketika kamu survei di kompetitor, nggak dapat info apa-apa, sampaikan, Bu, kita ada kendala, kita survei tidak dapat info apa-apa. Nah, terus gimana Mas? Solusinya kita harus belanja ke sana, ya, nanti barangnya diinput pembelian. Jadi barang itu nanti kita nggak dapat untung. Harus ngomong apa adanya. Jangan, wah di sana begini. Padahal kalian tidak melakukan itu. Ya, harus realistis. Harus berikan data apa adanya. Ya, termasuk dari sisi konten kreator, dari sisi admin, ketika bikin konten harus apa adanya. Ya, jangan melebih-lebihkan. Ya, kita bukan MLM. Kita nggak perlu showing. Yang paling penting adalah konten kita isinya adalah edukasi. Jadi orang datang ke konten kita itu dapat ilmu, dapat pengetahuan, knowledge tentang minimarket. Nggak perlu penontonnya banyak-banyak. Bang, komen pertama dapat apa? Nggak perlu yang kayak gitu. Ya, faktanya adalah jumlah project kita juga cukup banyak. Begitu. Meskipun viewers kita nggak banyak. Karena nggak semua orang berpotensi bisa buka minimarket. Ya, minimarket ini adalah komunitas tertentu atau konsumen tertentu. Makanya ketika bikin konten ya usahakan isi kontennya adalah selalu yang ada ilmunya, yang selalu ada isinya. Ya, yang bukan pencitraan saja. Ya, kita citra enggak masalah. Ya, anggap saja citra itu micin lah ya. Jadi enggak naik kebanyakan ya enggak enak. Ya. Jadi untuk kita harus pakai seragam, pakai name tag. Oke, bagus itu. Tapi jangan terlalu dibuat-buat. Ya, enggak perlu showing. Ya. Ciri khas kita adalah orang nonton konten kita itu dapat pengetahuan atau dapat ilmu ya daripada pengetahuan minimarket begitu ya. Kontennya Deddy Corbuzier, konten-konten edukasi begitu nggak pernah ya. Saya ngelihat Deddy Corbuzier tuh subscribe, like, komen nggak pernah. Ya, nggak pernah. Konten-konten yang isinya ilmu, Timothy, Ronald, terus konten-konten kreator yang isinya ilmu edukasi, tidak pernah selalu bilang subscribe, like, dan komen. Tidak pernah bilang begitu. Karena mereka sudah pede, sudah percaya diri dengan pengetahuannya. Ya, jadi yang di-share itu adalah pengetahuannya. Jadi orang tertarik karena pengetahuan, bukan karena penasaran. Begitu konsepnya, ya. Dari sisi konten kreator harus seperti itu, ya. Dan poin yang terakhir adalah selalu jaga kejujuran. Ya, kalian semua diberikan amanah perusahaan, diberikan kepercayaan oleh saya, oleh owner, megang uang yang cukup besar, bahkan nilainya bisa ratusan juta. Jadi berikan informasi yang seluas-luasnya, informasi yang keseluruhan. Bapak, Ibu, hari ini ada datang ini, terus ada diskon ini ada hadiah masuk pembelian. Jangan pernah yang namanya ada hadiah dibagi-bagi sama tim toko. Itu ngajari buruk. Berikan informasi semuanya supaya owner itu juga tahu begitu ya. Jadi namanya kejujuran itu ya plus keterbukaan. Berikan informasi seluruhnya bahwa ini belanja sekian dapat hadiah,
hadiah nggak masuk nota, ini hadiahnya, tapi saya input pembelian, saya display, begitu. Atau nggak usah bilang, silakan ibu ini bisa dibagi-bagi sama tim toko, nggak usah bilang begitu. Kita fokus saja di SOP-nya, bahwa yang dikasih hadiah adalah toko, harus masuk stok toko, begitu. Konsepnya begitu. Ya, jadi berikan LPJ itu juga harus jelas. Uangnya kemarin ibu belanja 200 juta ya, ini notanya 200 juta, ini masuk di komputer 200 juta, ini fisiknya gitu. Nomor supplier juga kasih semua ya, nomor supplier juga semua. Bu, sampaikan juga bahwa Bu, kalau supplier ini agak susah diajak ngobrol, ini harus di WA jauh-jauh hari, begitu.